Baik, perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2. Satu, Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa sanggahan dan klarifikasi akan saya sampaikan. Pertama, asumsi pro yaitu bahwa historiografi bottom up itu otomatis akan meredakan tensi dari suatu wilayah karena pada akhirnya mereka akan memberikan ruang bagi warga-warga yang biasa itu untuk lebih diperhatikan perjuangan. Tapi kami rasa gak bakal sesimpel itu karena sistem tersebut merupakan adanya potensi perspektif yang personal dan emosional. Pada pendekatan emosional yang personal itu sifatnya rentan. Ambil contoh kasus Napoleon, yang mungkin warga-warga biasanya akan menderita atau ada perjuangan atau apapun hal lainnya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya cerita dari masing-masing dari tokoh-tokoh warga biasa itu ada kemungkinan adanya emosional atau individu atau perspektif individu yang berlebih atau misalnya apa, karena mereka itu sifatnya tersebar, jadi kita tidak tahu apa arah perjuangannya sebenarnya yang mereka inginkan. Ketika setiap komunitas terus diajarkan terhadap kayak penderitaan versinya atau perjuangan versinya sendiri, padahal yaitu mereka itu sifatnya banyak banget, masyarakat ini akan sulit membangun identitas nasional. Tapi ingat, kami nggak bilang kalau suara warga biasa itu nggak penting, mereka tetap bisa diajarkan terkait perjuangan-perjuangan atau penderitaan aja. Tapi perlu adanya sejarah yang mengajarkan bagaimana institusi negara atau pemimpin dan lain-lainnya yang berpusat dalam membentuk kekuatan nasional. Dan yang kedua, mereka bilang kalau sejarah itu pada akhirnya sebagai alat kontrol ketika konflik horizontal terjadi. Tapi kami rasa hal itu atau skenario itu gak boleh terjadi karena hal itu yang justru akan memunculkan potensi koruptif. Misal negara itu akan menyensor luka-luka sejarah yang ada karena dirasa itu akan merugikan dari narasi-narasi yang mereka perlukan, sehingga tujuan untuk menyuarakan penderitaan atau perjuangan pada akhirnya itu gak sampai di sisi mereka. Sehingga kami itu pinginnya adalah sejarah hanya sebagai panduan atau contoh atau penyampaian pesan-pesan penting seperti perjuangan. Karena kami percaya bahwa karena sejarah itu bukan tempat untuk menghidupkan memori konflik secara emosional semata. Nah, tapi ada beberapa hal yang gak pernah disentuh proposisi adalah bagaimana negara menjaga kesatuan sosial karena setiap kelompok itu terus diajarkan narasi penderitaan atau perjuangan individunya sendiri-sendiri yang tanpa berpusat itu mereka gak pernah sentuh bagaimana generasi sekarang bisa berhenti melihat kelompok lain sebagai musuh historis tanpa adanya identitas nasional yang jelas. Nah, kesalahan fatal bagi mereka adalah mereka menganggap semua bentuk keberagaman narasi yang sifatnya personal itu baik. Padahal dalam negara pasca konflik pun terlalu banyak narasi yang saling bertabrakan, sehingga ini hanya akan memperpanjang dendam yang melemahkan persatuan yang sama-sama akan mewariskan dendam yang lebih. Nah, pada akhirnya kami akan membuktikan bahwa satu, kenapa identitas nasional yang dibangun oleh representasi para pemimpin atau suatu individu itu tuh penting. Dan yang kedua, kenapa metode kami yaitu historiografi top down, kami akan lebih berdampak positif dengan kami tidak memprioritaskan hanya satu sisi, tapi kami tetap memperhatikan ke sisi lainnya. Sebelum masuk ke dalam argumen, saya akan menjelaskan setup. Yang pertama, kami pertegas bahwa sejarah atau historiografi hanya berfokus kepada satu hal aja. Kami gak pernah menekankan bahwa sejarah atau historiografi itu hanya berfokus kepada satu hal aja, tapi dua aspek itu penting. Karena sekarang masyarakat yang baru keluar dari perang saudara atau hal-hal lain itu tuh identitas sosial sekaligus itu dia tuh belum stabil, sehingga kita tetap perlu mengajarkan dua-duanya karena ya itu dua-duanya penting. Tapi status quo mengatakan bahwanya emang udah ada upaya menyeimbangkan, tapi karena ada suatu orang yang punya rasa empati emosional yang pada akhirnya gak bisa dipertanggungjawabkan, pada akhirnya akan melebih-lebihkan perjuangan mereka karena itu tadi mereka gak ada pusatnya, gak ada yang bisa menjadikan acuan atau parameter benar atau salahnya, sehingga masuk ke dalam poin kontribusi. Kenapa ini penting? Karena identitas nasional itu membentuk suatu simbol atau titik referensi yang sama bagi seluruh masyarakat. Nah, pada akhirnya ini penting karena negara pasca konflik itu tuh terdiri dari kelompok yang sedang bermusuhan, sehingga mereka tuh butuh representasi identitas yang lebih berpusat atau ya sifatnya tuh lebih kuat dengan tetap memperhatikan pengorbanan yang telah mereka lakukan. Karena ya seperti yang kita tahu, ideologi dari orang-orang di pasca konflik itu belum terlalu stabil, mereka masih bergantung kepada pembenaran mereka sendiri, sehingga pada akhirnya kita tidak bisa mungkin kalau misalnya pengorbanannya menurut mereka itu heroik, malah justru itu akan mengancam diri mereka sendiri. Tapi yang kedua, membentuk ideologi yang berpusat, kita tuh perlu membentuk ideologi yang berpusat sehingga setidaknya masyarakat itu lebih terkontrol. Karena tadi saya sudah bilang bahwa saja mereka bagaimana cara pengorbanan itu bisa dibenarkan adalah dengan parameter pembenarannya sendiri. Kami nggak mau karena hal itu akan memunculkan hal-hal subjektivitas, sehingga kita perlu adanya yang berpusat
dan lain-lainnya. Nah, masuk ke dalam argumen yaitu historiografi top down mampu membangun identitas nasional yang lebih kolektif atau sifatnya bersama yang justru akan mengurangi faktor adanya tensi sosial. Nah, apa faktor terciptanya tensi-tensi sosial? Yang pasti adalah adanya pewarisan dendam yang tercipta karena belum adanya patokan ideologi yang terpusat sehingga hal ini yang akhirnya akan memunculkan tensi-tensi baru karena pada akhirnya dendam itu akan terus-menerus sehingga kekhawatiran mereka itu tetap akan tidak bisa diatasi dengan cara mereka. Nah, tapi yang harus kita klarifikasi adalah bahwasanya bukan berarti dengan tidak berfokus terhadap peran masyarakat biasa itu gak memanusiakan manusia, tetapi pemanusiaan itu pada akhirnya itu susah muncul di sisi mereka karena tanpa adanya hal yang bisa membatasi tensi sosial dengan cara tidak mewariskan dendam atau pengorban atau hal-hal lainnya yang bersifat subjektif dan bisa aja personal itu akan membatasi tensi sosial. Nah, yang kedua, kenapa persatuan itu tuh bisa eh, lebih terbangun oleh sisi kami karena sekolah itu pada akhirnya akan mengajarkan tokoh-tokoh pemersatu sehingga mereka bisa mencontoh kayak misalnya IR Soekarno pada akhirnya telah membangun perjuangan-perjuangannya heroik sehingga pada akhirnya masyarakat bisa mencontoh bagaimana dia membangun dari suatu persatuan negara atau misalnya bagaimana dia berhubungan dengan negara lain. Tapi pun kalau misalnya dia pada akhirnya masyarakat nggak mencontoh, setidaknya dia sudah tahu bahwasanya dari suatu tokoh itu ada keberhasilan-keberhasilan yang sudah mereka lakukan sehingga mereka lebih percaya bahwasanya ketika aktor tersebut bisa berhasil untuk memperjuangkan tujuan-tujuan masyarakat, pada akhirnya mereka ada timbul kepercayaan terhadap negara mereka sendiri sehingga nasionalisme itu akan bangkit dan ketidakpercayaan itu tuh tidak akan tercipta dari sisi kami karena pada akhirnya ketidakpercayaan itu adalah akar dari konflik sementara mereka tidak dapat menjawab faktor ketidakpercayaan dari sisi mereka sehingga dampaknya yang pertama adalah satu, masyarakat lebih mudah menerima kelompok lain karena kemungkinan arah bisa aja kemungkinan arah perjuangan atau ideologi yang dianut itu sama, dan yang kedua konflik semakin hari itu akan menurun ya pastinya adalah konflik horizontal karena masyarakat ya bukan terus-menerus melihat sejarah itu dari luka atau kelompok masing-masing bisa sifatnya personal tapi lebih ke arah perjuangannya sifatnya lebih objektif, maka dari itu bangga menjadi tim oposisi.